dengan keindahan alam yang mempesona dan keberagaman budaya yang kaya. Mari kita jelajahi bersama keunikan dan pesona sebuah desa yang penuh cerita. Selamat datang di Desa Gembongan. Galuh, Kabupaten Banjarnegara, Desa Gembongan memiliki luas wilayah 289 hektar. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan data monografi desa tahun 2023, total penduduk Desa Gembongan mencapai 3.465 jiwa, di mana terbagi menjadi 6 rukun warga, 23 rukun tetangga, dan 4 dusun. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, perpustakaan desa, masjid, dan musola. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Gembongan memiliki sekolah dasar, taman kanak-kanak, kelompok bermain, serta taman pendidikan Al-Quran. Sistem informasi yang modern dengan kebebasan berbudaya mempertahankan tradisi dan kenyamanan berinteraksi. Untuk menjalin kerekatan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah kegiatan seperti aktivitas bersih desa, sepak bola, dan kesenian oleh Pak Sarwono. Keseluruhan masyarakat Desa Gembongan memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang mengandung nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kental, seperti rutinan pembacaan Maulid Al-Barzanji, Yasinan, TPQ, dan peringatan Hari Besar Islam. Desa Gembongan memiliki segudang pesona keindahan, mulai dari panorama hingga budayanya. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Ekonomi masyarakat terpenuhi dengan berbagai cara, diantaranya bertani, berternak, dan berwirausaha. UMKM unggulan yang menjadi kebanggaan Desa Gembongan diantaranya adalah mie peletok dan selondok milik Pak Marso, aneka keripik Bunasem, kopi Uganda milik Pak Uji. Usaha ini dimulai sejak tahun 2015. Alasan saya terinspirasi membuat berfoto karena ini minuman yang di samping menghangatkan badan juga menyehatkan badan, karena bahannya sangat lengkap sekali, tidak cuma jahe saja tapi ada beberapa rempah lainnya yang berjumlah sekitar 10 rempah yang saya gunakan untuk membuat bir peletok. Nah, untuk proses pembuatan ada beberapa bahan yang perlu ditumbuk seperti jahe, lada hitam, pala. Yang lain itu tidak perlu seperti cengkeh, seperti kayu secang dan lainnya, tinggal dimasukkan saja, nanti direbus sampai kurang lebih 2 jam untuk menghasilkan minuman yang sangat terasa rempahnya. Untuk produk saya itu ada yang cair dan juga ada yang serbuk, dan alhamdulillah untuk yang serbuk ya sudah lumayan, sudah banyak saya kirim-kirim ke berbagai wilayah ya lewat online. Bahan baku nggih tales, terus niko dikupas nggih, terus niko pasang nggih, terus di napa cuci, dituntasaken, terus digoreng. Nek pun meh hati garing diparingi bumbune garam kali bawang putih kali masako nek kersa. Pada tahun ini Unsik mencatatkan rekor muri dunia, yaitu makanan olahan terbanyak berbahan umbi-umbian di Kabupaten Banjarnegara, membuat 728 varian dan 2.912 sajian olahan makanan. Dan di desa yang kami tempati sudah ada 3 produk asli UMKM di Desa Gembongan, dan selebihnya kami memproduksi sendiri. Makanan olahan yang pertama adalah keripik singkong yang diolah dengan cara dikupas, diiris, direndam menggunakan air garam, kemudian digoreng. Selanjutnya, ubi saus karamel. Cara pembuatannya adalah dikupas dan dicuci terlebih dahulu, dipotong-potong, direbus, dimasukkan gula pasir, gula merah, garam, lalu tunggu sampai airnya meresap dan ditambahkan tepung maizena. Tunggu sampai mengental. Yang ketiga, donat kentang yang dibuat dengan cara memasukkan kuning telur, gula pasir, pengembang, lalu aduk menggunakan mixer hingga mengembang. Masukkan tepung terigu, susu, mentega, kentang yang sudah dihaluskan, lalu aduk hingga merata. Lakukan proses proofing adonan selama 40 menit. Cetak adonan berbentuk bulat, pipih, dan lubangi tengahnya. Goreng hingga matang, lalu olesi coklat dan taburi topping kacang. Keempat, selondok dibuat dengan cara
pengupasan singkong, lalu dibilas hingga bersih. Kukuslah singkong kurang lebih 1,5 jam. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Setelah dingin, tumbuk atau parut singkong sampai halus. Campurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan ke dalam mesin penggiling selondok. Selanjutnya, hasil digiling dibentuk melingkar lalu dijemur. Setelah kering, goreng selondok hingga matang lalu tiriskan. Selanjutnya yaitu jahe kopi. Cara pembuatannya adalah perebusan air yang dipadukan dengan jahe, gula pasir, gula merah, dan beberapa rempah lainnya. Tunggu hingga mendidih, jahe kopi siap disajikan. Terakhir, kopi purwajeng. Cara pembuatannya adalah rebus gula pasir dan rempah-rempah, tunggu hingga mendidih. Masukkan purwajeng ke dalam gelas, lalu tuangkan air rebusan. Aduk hingga merata. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Senyum ceria dan rasakan suasana orang sekitar dengan sambutan yang hangat mengikat rasa untuk ingin kembali.